Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Putri di channel tercinta kita, SMPIT Rahmania Boarding School. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi IPA kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pasti kalian pernah mendengar materi ini bukan? Bahkan pernah mempelajarinya bukan? Ya, kalian pernah mempelajarinya saat kalian di bangku sekolah dasar. Sekarang kita bahas kembali ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Apa kabar cuaca hatimu hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan cerah ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan mudah-mudahan kalian tetap di rumah saja. Jangan kemana-mana. Oke, kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita membaca doa, mudah-mudahan Allah ridhoi segala langkah kita dalam menimba ilmu kali ini. Kita niatkan semuanya karena kita ingin ibadah kepada Allah. Kita niatkan ilmu kita kali ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari nih, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yaitu yang pertama menjelaskan pengertiannya, yang kedua menjelaskan perbedaannya, dan yang terakhir adalah menyebutkan macam-macam perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan secara vegetatif dan generatif. Ini adalah skema materi kita nih kali ini, yaitu sistem reproduksi tumbuhan dan hewan terbagi menjadi dua cara nih, cara perkembangbiakannya nih, secara generatif dan secara vegetatif. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua kali nih, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Kita mulai dari vegetatif dulu nih. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yaitu secara alami dan buatan. Untuk yang secara alami bisa secara tunas, secara spora, secara geragi atau stolon, secara umbi batang, secara umbi lapis, secara umbi akar, secara akar tunggal, dan yang terakhir adalah secara tunas adventir. Untuk vegetatif buatan bisa secara mencangkok, menyambung, okulasi, stek, dan merunduk. Adapun ini adalah perkembangbiakan vegetatif nih. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang hanya melibatkan satu individu. Nah, perkembangbiakan ini tanpa melalui peleburan antara gamet jantan dan betina. Ini adalah contoh dari vegetatif alami yang tadi ya, secara spora. Secara spora, individu baru terbentuk dari spora yang dihasilkan oleh induknya. Nah, tiap spora bisa tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada apa? Pada alga, pada jamur, pada lumut, dan pada tumbuhan paku-pakuan. Ini adalah secara spora. Selanjutnya, secara geragi atau stolon. Pada stroberi dan rumput teki, batang yang tumbuh dan menjalar di atas permukaan tanah dan tumbuh bakal tanaman baru. Ini adalah secara geragi atau stolon. Selanjutnya, pada rizoma. Kalian pasti pernah kan melihat contoh-contoh ini pada jahe, temulawak, kencur, dan kunyit? Pernah? Pernah lihat di mana? Di dapur ya? Ya, bagi ahwat-ahwat nih, solihah-solihah yang suka bantu uminya masak-masak di dapur, pasti tidak asing lagi nih dengan jahe, temulawak, kencur, dan kunyit. Atau untuk kalian-kalian yang pernah bantu masak tapi tidak terlalu jago, pasti pernah ketuker nih mana jahe, mana kencur, mana kunyit, dan mana temulawak. Ya benar, karena mereka memiliki buku dan ruas.
Nah, buku dan ruas ini sebagai tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, adapun ada modifikasinya nih, modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah tanah yang bertunas. Ini adalah contoh dari rizoma. Selanjutnya adalah pada tunas adventif nih. Tunas yang tumbuhnya muncul selain dari ujung batang, tetapi pada daun. Contohnya pada cocor bebek, pohon cemara, dan pohon sukun. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis itu adalah terbentuk dari tumpukan daun yang rapat. Nah, contohnya ada pada gambar ini ya, yaitu bawang merah. Nah, ini adalah tumpukan-tumpukan daun yang rapat. Nah, ini contoh yang lain adalah bawang putih dan bawang bombay. Bawang putih, bawang bombay, dan bawang merah memiliki tumpukan daun yang rapat. Nah, ini adalah contoh dari umbi lapis. Selanjutnya pada umbi batang, batang yang tumbuh di dalam tanah berisi cadangan makanan, itu contohnya pada kentang, lobak, gadung, dan bit. Selanjutnya pada umbi akar yang tumbuh membesar dan menyimpan cadangan makanan. Nah, biasanya dari akar nih ya. Contohnya ada pada wortel, bengkuang, ubi, dan dahlia. Selanjutnya pada vegetatif buatan. Vegetatif buatan, salah satu contohnya adalah mencangkok. Nah, mencangkok itu adalah tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkambium atau kita bisa kenal dengan dikotil. Contohnya pada jeruk, mangga, belimbing, dan jati. Mengupas kulit batang, kemudian dibalut tanah agar batang tersebut membentuk akar merupakan cara mencangkok. Nah, ini bisa dijelaskan dari gambar ya. Kupas kulit dan kambiumnya, kemudian tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Kemudian setelah ditutup ikat dengan tali dan siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Kemudian nanti dia akan menghasilkan tanaman baru. Selanjutnya adalah stek. Stek ini adalah memotong tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Contohnya pada tebu, cocor bebek, dan singkong. Nah, ini dia stepnya ya, gambarnya. Ini ada batang dari tanaman tebu, kemudian dipotong sebagian dan ditempelkan ke tanah dan akhirnya akan menghasilkan tanaman baru. Ini contohnya gambarnya ya, gambar tebu. Selanjutnya adalah menempel atau okulasi. Nah, okulasi ini adalah menggabungkan dua jenis tumbuhan yang berbeda-beda sifat-sifat unggulnya dengan menggunakan lapisan kulitnya pada mata tunas. Untuk apa? Untuk memperoleh individu baru yang bersifat lebih baik. Nah, sifatnya harus lebih baik nih dari individu yang sebelumnya. Contohnya pada jeruk bali dengan jeruk limau akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan tumbuhan atau individu baru yang sifatnya unggul atau lebih baik. Contoh yang lain adalah dengan cara menyambung atau mengeten. Nah, usaha ini adalah untuk memperoleh hasil yang lebih baik dengan menggabungkan dua sifat unggulnya. Pada mengeten, bagian yang ditempel keseluruhan bagian batang atau ranting yang disambung. Nah, ini contoh gambarnya ya. Nah, ada ranting yang digabungkan dengan batang tumbuhan tersebut. Contohnya pada singkong karet dengan singkong biasa. Nah, selanjutnya adalah merunduk. Merunduk merupakan merundukkan batang tanaman yang panjang, kemudian ditimbunkan dengan tanah agar tumbuh menjadi individu baru. Contohnya seperti ini gambarnya ya. Ada batang tanaman yang panjang, kemudian ditimbun di tanah, dikubur, kemudian disiram oleh air agar tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada arbe, alamanda, dan apel. Selanjutnya, ini adalah reproduksi pada tumbuhan, yaitu pada lumut dan tumbuhan paku. Nah, mereka ini akan bereproduksi dengan menghasilkan spora.
Nih, akan menghasilkan spora. Tumbuhan lumut itu disebut dengan Bryophyta. Tumbuhan paku disebut dengan Pteridophyta. Selanjutnya adalah perkembangan biakan secara generatif pada tumbuhan. Pada tumbuhan melibatkan alat-alat perkembangbiakan seperti yang terdapat pada bunga nih. Nah, ini contohnya bunga apa nih? Kembang sepatu ya. Kalau dulu kita tahu saat SD, perkembangbiakan pada tumbuhan ini, pada tumbuhan paku adalah secara sempurna ya, karena memiliki benang sari dan putih. Perkembangbiakan secara pembuahan dan penyerbukan. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari perkembangbiakan pada proses generatif ya, pada tumbuhan Angiospermae, yaitu tumbuhan biji tertutup. Penyerbukan ganda pada bunga jatuhnya pada serbuk sari, yaitu alat kelamin jantan ke kepala putik. Pada hal ini adalah putik ke alat kelamin betina. Nah, ini adalah bagian-bagian yang penting nih. Inti generatif pertama jika ditambahkan oleh ovum akan menghasilkan zigot. Nah, inti generatif kedua jika ditambahkan dengan inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan endospermae. Ini adalah contoh tumbuhan Angiospermae. Ini adalah bagian bunga nih. Pernah kalian pelajari kan saat sekolah dasar ya? Ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, dan yang terakhir adalah ada mahkotanya. Ini adalah bagian bunga yang sangat lengkap ya. Contohnya tadi pada tanaman bunga sepatu. Selanjutnya kita bahas perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, yaitu tumbuhan biji terbuka. Nah, pada biji terbuka ada alat reproduksinya nih yang disebut strobilus. Dia memiliki rumah dua, setiap individu hanya memiliki satu kelamin. Dan pada tumbuhan Gymnospermae terjadi penyerbukan tunggal. Ketika sel sperma atau polen ditambahkan oleh ovum akan menghasilkan zigot atau biji. Contohnya pada melinjo, pakis haji, dan pinus. Kalian pasti pernah kan melihat pinus saat kalian mukhoyam tarbawi, kalian pernah melihat tumbuhan-tumbuhan pinus yang jatuh. Nah, ini adalah bijinya ya. Nah, ini termasuk perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Selanjutnya adalah proses penyerbukan nih. Proses penyerbukan adalah proses peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Terbagi menjadi 4 cara nih. Yang pertama secara penyerbukan sendiri atau bisa disebut dengan autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi pada satu bunga saja nih. Karena penyerbukan sendiri. Selanjutnya penyerbukan tetangga atau disebut dengan geitonogami, yaitu penyerbukan yang berlangsung antara dua bunga yang masih dalam satu tanaman, termasuk penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau bisa disebut dengan allogami, yaitu penyerbukan silang yang terjadi antara dua bunga yang berbeda tanaman tapi masih satu jenis. Ya? Iya. Yang terakhir adalah penyerbukan basar, yaitu disebut juga dengan hibridogami, yaitu penyerbukan yang berbeda jenisnya nih. Beda jenis ya, gambar bunganya berbeda. Ini termasuk proses penyerbukan. Selanjutnya adalah reproduksi pada tumbuhan berbiji. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya terbagi menjadi 4 jenis nih, yaitu anemogami, hidrogami, zoidiogami, dan antropogami. Apa itu anemogami? Yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya pada tumbuhan padi atau jagung ya. Kemudian yang kedua adalah hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Contohnya adalah tanaman-tanaman hidra. Ya, ada di air ya. Kemudian yang ketiga adalah zoidiogami, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Dan yang terakhir adalah antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya ada pada tanaman salak.
Kita bahas satu persatu. Anemogami yang kita tahu tadi ya, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, ini adalah bagian-bagian penting yang harus kalian tahu nih terkait anemogami. Yang pertama adalah bunga tidak memiliki mahkotanya kecil. Artinya dia tidak menarik. Dan contohnya adalah yang kedua, tidak menghasilkan madu. Yang ketiga, serbuk sari atau polen sangat ringan. Yang terakhir adalah tangkai bunganya panjang, letak benang sarinya menggantung, dan letaknya mencuat ke atas. Ini merupakan ciri-ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Contohnya pada rumput, jagung, dan padi. Selanjutnya adalah secara hidrogami, yaitu dibantu oleh air. Ciri-cirinya apa? Tumbuh-tumbuhannya di sekitar aliran sungai. Kemudian serbuk sarinya mudah menggambang di atas air. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan hidrilia, yaitu pada eceng gondok dan teratai. Ini termasuk hidrogami. Selanjutnya adalah penyerbukan secara zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Terbagi lagi nih menjadi 4 nih. Hewannya apa saja? Pada serangga, yaitu disebut dengan entomogrami. Mahkota bunganya dengan warna mencolok. Ini ciri-cirinya ya. Bunganya berbau khas, mempunyai kelenjar nektar. Kemudian pada omitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan burung. Bunganya memiliki kelenjar madu, menghasilkan air, dan unsurnya merah. Ini ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga adalah chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan kelelawar. Cirinya adalah bunga mekar pada waktu malam hari, bunganya berukuran besar, dan letaknya menonjol. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh siput, yaitu disebut dengan malakogami. Tumbuhan ini sering didatangi oleh siput. Ini adalah termasuk penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Selanjutnya, antropogami yang dibantu oleh tangan manusia. Cirinya adalah tumbuhan berumah dua, tidak memiliki perantara penyerbukan alami, dan letak putiknya jauh di dalam perhiasan bunga. Memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga sengaja disilangkan untuk mendapatkan bibit unggul. Ini contohnya pada tumbuhan salak ya. Iya. Kita lanjut ke perkembangbiakan pada hewan nih. Perkembangbiakan pada hewan melalui fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina pada ovum. Pada fertilisasi terbagi lagi nih menjadi dua, secara internal dan eksternal. Kita bahas satu persatu ya, kita mulai dari internal. Fertilisasi pada perkembangbiakan generatif hewan pada eksternal dan internal. Kalau pada eksternal itu adalah peleburan yang terjadi di luar tubuh betina, contohnya pada Pisces dan amfibi. Kemudian internal, peleburan terjadi di dalam tubuh betina, contohnya pada reptil, aves, dan mamalia. Ini termasuk dari fertilisasi generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif hewan terbagi menjadi 3 jenis juga nih, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu adalah embrio yang berkembang di luar tubuh induk, yaitu di dalam telur. Contohnya ada pada ayam, bebek, dan ikan. Dan yang kedua, vivipar, embrio berkembang di dalam tubuh induk lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan. Contohnya adalah hewan-hewan mamalia. Ini contoh salah satunya ya, yaitu sapi. Ovovivipar yaitu embrio berkembang di dalam telur, tetapi telur berada di dalam tubuh induknya, dikeluarkan dengan cara melahirkan. Contohnya pada kuda laut dan kadal. Ini adalah video perkembangbiakan cara melahirkan pada hewan lumba-lumba. Nah, bisa dilihat ya, ini ada lumba-lumba betina dan jantan.
Nah, lihat sudah ada siripnya yang sudah keluar. Kalau manusia dibantu oleh suster ya, tapi kalau hewan biasanya secara nalurilah dia akan keluar dengan sendirinya. Sudah mulai keluar. Kita perhatikan baik-baik ya. Dibantu oleh jantannya untuk ditarik. Dan Masya Allah, lumba-lumba kecil sudah lahir ya, dan sudah bisa berenang. Ini termasuk contoh dari tumbuhan yang tadi ya, melahirkan. Nah, kita bahas yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ini banyak banget ya teknologi yang sudah terjadi. Yang pertama adalah kultur jaringan. Metode ini untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil bagian sel atau jaringan sel suatu tumbuhan yang ditaruh di tempat yang bernutrisi dan zat pengatur hormon. Ini kultur jaringan ya. Biasanya ini adalah tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan yang sangat mahal harganya nantinya. Yang kedua adalah hidroponik. Hidroponik ini biasanya tidak asing lagi nih dengan kita ya. Kita pernah memakan tanaman-tanaman atau membeli tanaman-tanaman organik ya. Biasanya harganya lebih mahal. Nah, cara penanaman tumbuhan menggunakan cara hidroponik adalah larutan nutrisi dan mineral di dalam air tanpa menggunakan tanah. Contohnya pada tanaman darat, yaitu salada, timun, terong, melon, tomat, dan paprika. Biasanya tumbuhan-tumbuhan ini harganya mahal ya. Iya, karena dalam pembuatannya atau dalam prosesnya sangat higienis dan sangat tidak membutuhkan tanah. Kemudian yang ketiga adalah secara inseminasi buatan. Nah, metode ini disebut juga kawin suntik nih. Proses ini memasukkan sel sperma hewan jantan pada betina dengan alat tertentu. Biasanya jika kita ingin menghasilkan hewan-hewan yang sangat unggul, itu akan disuntik kawin. Kemudian yang terakhir, ini juga kita tidak asing, secara cloning nih. Proses ini untuk mengganti sel telur dengan sel somatis dan diberi kejutan listrik sehingga sel tersebut berkembang biak. Anak yang dihasilkan akan sangat mirip dengan induknya. Contohnya pada domba Dolly. Sayangnya saat teknologi ini dihasilkan dan dicoba, dia tidak menghasilkan individu yang sangat lama ya hidupnya. Jadi saat proses cloning ini berhasil, kemudian hewan domba Dolly ini tidak punya umur panjang. Dan memang teknologi itu bisa kita buat ya, kita bisa ciptakan, tapi tidak bisa menyetarakan teknologi yang sudah Allah berikan ya secara alami. Allah sudah maha baik ya, Allah sudah maha besar, Allah telah membuat rupa kita yang berbeda-beda ya. Masya Allah, kita tidak bisa menduakan kekuatan itu, dan kita harus tetap percaya dan yakin bahwa apa-apa yang sudah Allah ciptakan itu pasti punya tujuannya. Dan ini adalah teknologi pada tumbuhan dan hewan. Ini adalah contoh dari teka-teki silang nih, yang akan kalian buat juga nih nantinya. Kalian pernah membuat teka-teki silang juga kan? Nah, teka-teki silang ini terbagi menjadi dua nih, mendatar dan menurun. Untuk yang mendatar, kita lihat nih ada angkanya. Ini angka soal, dan ini adalah soal yang akan kalian jawab. Yang pertama, mendatar pertama, yaitu nama lain dari tumbuhan berbiji tertutup. Sudah di-keep ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ada 12 mendatar, nama lain dari tumbuhan biji tertutup. Kita keep dulu jawabannya di dalam hati ya. Kemudian untuk yang menurun, nomor 2 menurun, soalnya adalah penyerbukan yang terjadi pada bunga yang jenisnya berbeda. Disebut penyerbukan apa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita bahas ya. Nah, untuk yang pertama, itu yaitu
Angiospermae. Jawabannya adalah Angiospermae. Nama lain dari tumbuhan berbiji tertutup yaitu Angiospermae. Itu jawabannya. Untuk yang menurun, penyerbukan yang terjadi pada bunga yang jenisnya berbeda disebut bastar. Jadi nanti kalian akan membuat teka-teki silang juga. Sudah paham? Nah, ini adalah tugas kalian nih, membuat teka-teki silang atau TTS, materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Dengan ketentuan sebagai berikut ini. Yang pertama, kalian membuat soal bagian mendatar yaitu 5, bagian menurun 5 soal. Dan yang ketiga, TTS sudah dibuat dengan kunci jawabannya. Yang terakhir dibuat dengan menarik dan sekreatif mungkin. Tugas ini dikirimkan paling lama hari Sabtu besok ya, tanggal 12 September 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini dikirimkan ke link bit.ly/TTS IPA Syik. Nah, ini adalah tugas kalian membuat TTS nih. Kalian sudah paham kan materi yang sudah Bu Putri sampaikan tadi? Kalau belum paham, diulang-ulang kembali ya. Ditonton lagi videonya, diulang lagi bagian mana yang kalian tidak paham. Oke. Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat di rumah saja, dan terima kasih untuk yang sudah menyimak, sudah ikhlas dalam menimba ilmu kali ini. Mudah-mudahan Allah ridho, dan jangan lupa do the best for you. Jadi lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Sampai jumpa di next video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video kita agar guru-guru di SMP IT Rahmania Boarding School selalu semangat dalam membuat video pembelajaran di channel YouTube ini. Sampai jumpa. Stay healthy, stay at home, dan jangan lupa tetap menggunakan masker jika keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.